Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Arya Desta Putra Wicaksono dari kelas MBSA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen risiko, yakni bagian identifikasi risiko. Itu identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko itu adalah mengenali sumber risiko tersebut timbul, mulai dari penyebabnya juga maupun potensi konsekuensinya. Tujuannya supaya untuk membuat daftar risiko dari kejadian yang ada. Ada juga prinsip-prinsip identifikasi, yang dimana jika identifikasi harus berjalan dengan efektif, maka harus ada prinsip-prinsipnya. Misalkan seperti prinsip komprehensif, yang dimana semua aktivitas organisasi harus semuanya diidentifikasi. Lalu ada juga kontekstual, yang dimana harus memperhatikan konteks internal maupun eksternal. Lalu juga harus berbasis data, semuanya harus dilihat secara data, baik itu empiris maupun hasil dari audit. Dan terakhir ada berkelanjutan, yang dimana prinsipnya harus diidentifikasikan secara berulang-ulang biar disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Lalu juga ada proses-proses dari identifikasi risiko, supaya prosesnya tidak secara acak atau secara intuitif saja, maka juga harus prosesnya secara sistematis. Misalkan menetapkan konteksnya, seperti tadi dilihat dari konteks internal dan eksternal. Lalu juga mengidentifikasi sumber risikonya tersebut. Sumbernya bisa dari dua, dari internal maupun eksternal. Kalau internal seperti human error, eksternal itu seperti bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Lalu juga ada menentukan peristiwa risiko. Nah, peristiwa ini untuk mengetahui bagaimana sumber risiko itu terjadi di dunia nyata, dengan kita bisa menganalisis skenarionya dan checklist risiko. Akhir ada teknik-teknik yang dipakai untuk mengidentifikasi risiko. Jadi biasanya bukan hanya dari pengalaman tapi juga secara sistematis. Contohnya seperti brainstorming. Teknik ini melibatkan banyak individu untuk memperoleh informasi dari sebuah diskusi tentang potensi risiko. Lalu juga ada teknik wawancara, yang dimana di sini dipakai untuk mendapatkan wawasan mendalam dari seorang individu. Dan terakhir ada checklist. Nah, metode atau teknik checklist ini itu disusun berdasarkan pengalaman atau kejadian yang sudah pernah terjadi pada organisasi tersebut, risiko yang sudah pernah terjadi. Kelebihan dari teknik brainstorming itu karena melibatkan banyak individu, maka pasti kelebihannya adalah mendapatkan banyak pengalaman. Namun kelemahannya bisa terjadi bias kelompok. Untuk teknik wawancara, kelebihannya bisa menjangkau banyak responden. Namun kekurangannya, respon tersebut bisa juga bias, tergantung pada budaya organisasi. Untuk kelebihan dari teknik checklist,
ini lebih efisien dan cepat untuk digunakan. Namun kelemahannya tidak dapat menangkap risiko yang baru seperti itu. Rekomendasi teknik dalam pengidentifikasian risiko, menurut saya rekomendasinya adalah teknik checklist. Kenapa? Karena cepat digunakan, tidak berlibat, dan pastinya itu sudah sesuai dengan kejadian yang udah pernah ada di masa lalu, yang pernah dialami oleh organisasi tersebut. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.